kepada rekan-rekan sekalian yang saya menghadiri ibu saya dalam rangka kalimat Pak. Kemudian tujuannya adalah mengundang sekalian merasakan berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada saya, berupa lahirnya anak saya yang ketiga, alhamdulillah laki-laki. Jadi ada teman-teman, ada yang dikorbankan di jalan Islam dan doa dari adik sekalian. Kemudian acara yang selanjutnya ada Sofia dari Bangalore Press. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Allahi tawassalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmil zalimin wa najina bi rahmatika min al-qawmil kafirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta sahla. Wa ba'du, ikhwan fillah rahimakumullah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah pada siang hari ini ya. Pagi menjelang siang kita bisa memenuhi undangan saudara kita, yaitu undangan akekahan ya. Mudah-mudahan beliau yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala amanah seorang putra bisa mengemban amanat itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita yang pada hari ini datang, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat daripada majlis ini ya, bukan hanya sekedar makan ya, bukan hanya sekedar daripada mengisi kita, tetapi manfaat lain adalah silaturahmi. Karena mungkin ada di antara kita yang sekian waktu tidak ketemu ya, tidak berjumpa, mungkin dengan adanya acara seperti ini jadi ketemu, sehingga kita bisa menambah keakraban, kemudian juga bisa menambah hal-hal lain dalam hal misalnya keimanan dan amal kerja kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat dan para ikhwan fillah rahimakumullah. Saya ingin mengingatkan kembali kepada antum sekalian tentang persoalan eksistensi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, keberadaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kita ini orang-orang yang telah lama berkiprah, ya, telah lama berurusan dengan urusan-urusan yang kita sebut ya dengan persoalan katanya jihad, ya. Katanya jihad. Kita udah paham itu, sudah ngerti. Dan kita mengklaim bahwa diri kita ini adalah mujahid gitu ya. Diri kita adalah kelompok mujahid. Nah, ini yang mungkin perlu kita sama-sama mengoreksi kembali tentang klaim kita. Klaim itu pengakuan kita. Ya, pengakuan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa yang namanya mujahid itu bukan persoalan sekedar ngaku-ngaku. Bukan sekedar persoalan ngaku-ngaku. Di mata Allah yang namanya mujahid itu adalah gelar yang sangat luar biasa. Gelar yang tidak bisa dicapai, yang tidak bisa diambil dari orang-orang yang sembarangan. Maka orang yang disebut mujahid itu adalah orang-orang yang spesial di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus ada catat. Ya. Sehingga jangan sampai nanti klaim kita, pengakuan kita sebagai mujahid itu salah, ya. Bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Apalagi
yang namanya posisi mujahid itu sangat spesifik, sangat luar biasa, bahkan dibandingkan dengan orang mukmin aja. Orang mukmin biasa itu lebih tinggi mujahid. Ya, makanya ada anaknya, ada dalilnya. Tidak sama la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulil darari wal mujahid. Enggak sama orang mukmin yang biasa-biasa saja dengan orang-orang mukmin yang dia itu terlibat dengan urusan jihad, enggak sama. Jadi sekalipun antum ini kerjanya sholat, ngaji, cari duit, sholat, ngaji, cari duit, zakat, puasa, haji, itu dibandingkan dengan mujahid yang memang dia terlibat dalam persoalan jihad, itu kata Allah tidak sama. Gitu loh. Ya. Makanya orang mukmin belum tentu dia mujahid. Tapi kalau mujahid, dia pasti beriman kepada Allah. Karena syarat daripada jihad itu adalah harus mukmin. Nah, ini yang perlu kita sama-sama camkan. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan peringatan kepada diri saya dan kepada antum, kayak apa sih sebetulnya sosok mujahid itu yang memang sebenarnya mujahid tenan itu kayak apa gitu. Kecuali kalau antum itu mau cuma sekedar jadi orang biasa saja, orang mukmin biasa. Dengan orang mukmin aja yang rajin ibadahnya, yang taat, yang patuh ya, yang abid, itu nggak sama apalagi dengan orang awam. Makanya aneh sekali kalau antum yang pernah merasakan persoalan jihad kok tiba-tiba berhenti jadi orang awam. Orang awam, apa orang awam? Orang awam itu apa sih yang diurus? Apa? Apa yang diurus orang awam itu? Bainal sampah wal kasur. Tahu bainal sampah wal kasur? Dia cari duit pagi siang malam, dia kumpulkan, dia belanja, urusannya cuma sampah sama kasur. Maka siklus kehidupannya sederhana sekali orang-orang itu apa? Bainal sampah wal kasur. Bayangkan, bainal sampah wal kasur. Ujung-ujungnya punya anak lagi, akikah undang lagi. Itukah Islam? Itukah jihad? Ini kan juga bagian daripada Islam. Nanti saya punya anak, undang lagi ikhwan, ceramah lagi. Itu saja yang antum mau. Itu ada yang di kepala antum hanya itu. Jihad itu hanya itu. Mujahid hanya itu. Tidak itu akhi. Jihad ini tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada antum orang mukmin saja masih di orang mukmin, antum jadi orang mukmin biasa, enggak berjihad dicela oleh Allah. Apalagi orang awam. Ya. Orang awam jadi orang saya mah. Ya ada ikhwan bilang begini. Wah, saya sekarang mau jadi orang biasa aja tuh. Berarti konotasinya, logikanya, kalau dia bilang sekarang saya mau jadi orang biasa, kemarin berarti dia orang luar biasa. Kan gitu ya? Emangnya apa prestasi yang sudah dibuat kalau bilang sudah jadi luar biasa? Berapa ekor itu musuh sudah disembelih? Berapa darah sudah dicipratan? Belum prestasi apa-apa. Prestasinya cuma baru kecipratan ketakutan. Itu pun bukan dia yang dicari, bukan dia yang diurus. Cuma kecipratan karena bermain sama seorang yang dicari-cari. Wah, takutnya tenan ini, Masya Allah. Wah, saya jadi orang biasa saja. Urus apa? Urus anak, urus istri. Apa bedanya antum itu dengan tetangga sebelah? Apa bedanya? Pada perjalanan sudah lama. Antum-antumnya orang lama semua. Yang mengenal urusan ini dari zaman struktural Pak Muzakir. Ya, Pak Muzakir. Bayangkan sampai hari ini Pak Muzakir nggak tahu kemana. Kok ngomongnya orang biasa aja. Berarti kemarin antum tuh prestasinya luar biasa. Udah kayak Umar Patek. Iya. Masya Allah, inilah yang mau dicermati kepada anda sekalian. Jadi apa? Di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, mujahid itu bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, apa bedanya dia dengan orang mukmin biasa, dengan orang awam itu apa bedanya? Ada 3 perbedaan. Ini yang harus antum cermati. Kalau antum mengaku mujahid, antum harus berbeda dengan orang mukmin yang tidak berjihad, dengan orang awam apalagi. Apa bedanya? 1. Perbedaan kita dengan orang mukmin biasa itu 1 persoalan job, persoalan kerjaan. Kerjaan mujahid itu ada.
Disebut dalam Quran. Kalau kerjaan antum hari-hari nggak disebut dalam Quran. Ada disebut, bengkel disebut. Enggak. Servis AC disebut nggak? Enggak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi proyek. Proyek itu tahu sendiri, orang pemborong itu kerjanya bohong gitu. Iya, atas bohong ke bawah bohong. Itu udah rahasia, bukan rahasia umum. Ya, betul nggak guys? Iya, akal dia. Tidak disebut oleh Allah dalam Quran pekerjaan-pekerjaan profesi antum nggak disebut. Tapi kerjaan mujahid disebut khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kerjaan itu, Pak? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah, ketahuilah, sesungguhnya Allah sudah membeli orang mukmin yang benar dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala, hartanya, jiwanya. Mereka punya pekerjaan. Apa pekerjaannya? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa itu pekerjaannya disebut oleh Allah, orang mukmin. Orang mukmin mujahid itu disebut oleh Allah kerjanya. Nah, antum mengaku mukmin, mengaku mujahid, kok kerjanya hari-hari itu maaf, proyek tenan. Servis AC terus. Lihatnya kapan? Padahal Allah sebut yuqatiluna fi sabilillah. Malu sama Allah. Ya kan nggak tiap hari pagi, oke, nggak setiap hari. Seminggu sekali bisa. Seminggu sekali, hari Minggu juga kerja. Kelewatan, kebangetan. Apa yang mau kita cari? Sudah seminggu sekali, orang itu juga. Ampun. Jadi antum keluar daripada apa? Keluar dari job yang telah Allah gariskan. Job pekerjaan yang Allah gariskan ya itu. Tidak ada yang antum urus kecuali urusan itu. Urusan yang lain itu sambilan. Ya, sambilan saja. Tahu nggak mana sambilan? Mana sambilan adalah ketika persoalan kerja pokok itu ada, yang sambilan itu diting. Sekarang tidak, Mbak. Begitu ada pekerjaan pokok, yang sambilan dikerja, yang pokok ini ditinggalkan. Makanya apa ya wes, ketangkep terus. Ya, susah. Nggak ada izah, nggak ada mulia kita ini. Jadi antum sudah keluar daripada apa? Kontrak dengan Allah sebagai seorang mukmin. Itu ingat job. Jadi perbedaan kita dengan orang biasa adalah pekerjaan. Jadi kalau hari-hari antum dari Senin, Sabtu sampai lagi hari Minggu ditambah, kerjanya cuma cari duit, nggak ada urusan jihad yang antum urus, maka antum adalah sama dengan orang awam. Sama persis tenang. Cuma bedanya istri sampean itu pakai jilbab itu aja. Atau mungkin jenggotnya sedikit, atau celananya nangkring, begitu aja. Nggak ada yang lain. Apa bedanya? Itu bedanya di situ, Pak. Harus ada job yang spesial. Dengan job itulah Allah mengenali antum. Oh, iki loh. Iki jenenge mujahid iki. Jelas. Gaweannya jelas. Ini kerjanya proyek terus mengaku mujahid ya, Pak. Maka Allah tanya, lihat apa kamu? Oke, Pak, kan ada jelas dalilnya, Pak. Kita kan tidak bersiap dengan fisik, dengan harta. Sekarang berapa harta antum sumbang? Saya tanya, berapa harta antum sumbang? Berapa persen? Habis gajian antum hitung. Ah, ini sisanya. Hitung sisanya. Itu pun kalau ditagih, kalau kami lagi, kalau nggak lagi, aman. Iya, nggak ditagih-tagih aman. Ya, lupa sudah. Ya, lupa. Ini ikhwan fillah hari ini. Jadi perbedaan kita dengan orang-orang di luar kita, dengan orang awam, dengan orang mukmin biasa, itu adalah dari segi jihadnya. Dari pekerjaan itu, pekerjaan pokok itu konsen kita. Fokus kita. Fokus, ada yang dikerja. Sekarang saya tanya, dalam urusan jihad apa yang antum kerja? Kemajuan apa yang antum kerja? Kan situ kan katanya membunuh. Wayak tuluna, wayuk talun, membunuh atau terbunuh. Sekarang bagaimana membunuh? Upaya-upaya ke sana saja nggak ngerti. Ya, bagaimana? Mengatur barisan saja juga nggak bisa. Jangankan untuk upaya-upaya pembunuhan. Untuk mandre, makan saja.
Mangan nih gitu, undangannya si mangan nih gitu. Angel tenan. Ya, undangan mangan itu angel, apalagi undangan untuk membunuh orang, mancung orang, walah. Wah, nggak bisa ini, saya terlibat sama kayak gituan nggak bisa. Ini makan ini masih susah. Makanya saya pernah bilang, ini undangan teman-teman memang harus kita umumkan door prize. 10 peserta pertama, rumah apa? Door prize-nya apa? Arwah 1. Oh, berebut. Ya, berebut langsung. Ya. Langsung. Yang kedua apa? Ya, motor. Wah, berebut langsung. Masya Allah. Ya, jadi apa ini banyak keluar daripada job yang sudah Allah gariskan. Cobalah kita koreksi diri kita, akhi. Kalau antum mau mulia di hadapan Allah, antum harus jadi mujahid. Ya. A'dhamu darajatan indallah itu mujahid. Orang mukmin saja ketika dia tidak berjihad dicela oleh Allah. La yasta'zinuka alladzina, tidak akan minta izin kepada kamu wahai Muhammad. Siapa yang minta izin? Orang-orang mukmin, ya? Orang mukmin itu la yasta'zinuka, tidak minta izin kepada kamu wahai Muhammad untuk apa? Untuk ayu jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Untuk tidak ikut serta dalam urusan jihad. Ini sudah tidak jadi penyerang, tidak jadi gelandang, tidak jadi back, tidak jadi kiper, tidak jadi anak gawang. Ya. Paling-paling jadi supporter itu pun paling pinter. Nggak ngasih apa-apa, nggak ngurus apa, pinter koreksinya. Wah, salah itu begini-begini, enak tadi enggakmu. Coba kamu kesini. Ya. Nah, jadi wabillahi taufiq, ini perbedaan kita. Maka sadarilah kalau antum ini mau berbeda dengan orang awam, antum harus berjihad. Antum ini harus punya kerjaan. Tanya diri antum, saya ini bagian saya apa dalam jihad ini? Tanya, jangan selama ini antum meneng wae. Ini nggak dihubung-hubung nih, nggak ada acara, nggak ada apa, tenang aja. Oh, nanti juga dipanggil kok, dipanggil sampean. Ya. Prajurit yang kelamaan tidak aktif itu bisa terserang persoalan. Apa satu? Dia terserang persoalan subhat. Apa itu subhat? Keragu-ragu. Karena setan ini berkeliaran dengan informasi, dengan berita, dengan ilmunya. Sehingga apa? Berapa banyak teman-teman kita yang berjalan dengan kita sekarang menyatakan antum salah. Enggak begitu caranya. Sekarang fase kita fase dakwah, padahal teman kita sudah disembelih. Teman kita sudah ditangkap, teman kita sudah didor. Ya. Di mana kaidah-kaidah ya yang dia pahami tentang jatuhnya hukum jihad? Subhat kena. Makanya kalau antum nggak ketemu ikhwan, itu harusnya antum apa jenis melang-melang. Artinya what? Ya, kok saya nggak ketemu ikhwan ini ya. Jangan-jangan saya kena subhat. Ini nggak ketemu ikhwan, nggak ketemu ini, nggak ada acara kok. Waduh, Masya Allah. Padahal bagian kerja jobnya itu baru sekedar acara saja. Kerja jobnya itu baru acara, belum cekal tagut. Kita belum bicara masalah nyekal musuh. Ini baru hadirlah acara, hadirlah kalau ada urusan. Ya. Kita anaknya jelas sih. Langsung. Jadi Iwan kalian rahimakumullah, di dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang persoalan amal jihad ya. Jadi amal jihad ini amal yang memang merupakan bukti wujud kecintaan seseorang itu kepada Allah. Gitu ya. Jadi kalau antum ini betul-betul cinta kepada Allah, antum betul-betul beriman kepada Allah, antum betul-betul bertauhid kepada antum kena jihad, antum wajib jihad. Maka jihad itu dikatakan oleh para ulama adalah tanda cinta seseorang kepada Allah. Seperti itu. Maka Rasulullah SAW ajar kita tentang doa bagaimana mencintai amal ini. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah di dalam hati kami
Ya, cinta iman itu hiasi. Cinta jihad, cinta amal soleh, cinta ketemu dengan ikhwan-ikhwan untuk merancang job-job jihad, itu menjadi kecintaan. Ya. Wa kari ilainal kufr wal fusuq wal isyan, dan jadikan dari kami ini kebencian kepada kekufuran, kefasikan, kemunafikan, kekafiran. Wa ja'alna ma'ar rasyidin, dan jadikanlah kami bersama orang-orang yang rasyid, yang dapat petunjuk. Harus begitu. Dalam doa yang lain Rasulullah ajar kita kepada kita apa? Allahumma ij'al hubbuka, ya Allah jadikanlah cintaku kepada engkau. Wa hubbu rasulika, dan cintaku kepada rasul engkau. Wa hubbu amal bidinika, dan cinta kepada amal-amal di engkau. Ya, ahabul amala ila qulubina adalah suatu kecintaan yang kami hadirkan dalam hati kami. Ini mintanya begitu orang mukmin. Ini sekarang kita untuk ketemu aja nggak ada rindu. Apalagi untuk bicara job. Harusnya antum-antum yang sudah karatan di Tanzim ya. Tanzim kita antum sudah karatan ini. Iya karatan. Sampai ada yang sudah mau punya cucu. Kan gitu. Coba lihat. Hampir berubah semua. Harusnya prestasi antum itu harus antum tanya. Saya ini prestasi apa? Prestasi job kerja saya ini apa? Harusnya bertanya. Ini malah apa? Tidak ada acara tenang. Tidak ketemu iwan tenang, tidak ketemu komandan perangnya itu tenang sekali. Padahal dalam seorang taktik perang, seorang prajurit itu kalau nggak dengar berita komandan perang atau tidak ada keterangan di mana ada komandan, dia tuh resah. Kenapa? Saya nggak komando dia. Mau bagaimana saya di komando? Harusnya antum cari komandan perangnya. Nah ini Iwan bin Makhula. Jadi yang perbedaan pertama adalah apa? Job kerja. Kalau antum mengaku mujahid, antum harus punya job yang jelas. Jangan jobnya hari-hari cuman baina sampah wal kabur. Ya, kalau antum pikir coba, karena ini saya tidak nyindir. Saya cuma menyampaikan apa adanya. Baina sampah wal kabur. Yang antum berbicara dalam bahagia rumah tangga antum, harta antum, anak antum. Syukur-syukur kalau anaknya bisa dididik. Kalau nggak dididik, anak kita sudah mulai perawan, nggak pakai jilbab, repot. Repot ini. Ya, anak itu menjadi fitnah dan akan menjadi bumerang di hari kiamat. Harta kita juga nggak selamat. Antum kumpulkan harta, antum perbanyak anak, itu nanti menjadi bumerang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Hati-hati. Soal yang pertama, job kerja kita harus jelas. Kalau antum mujahid, antum harus punya pekerjaan yang jelas dalam urusan jihad. Kerja yang lain silakan. Itu hanya penopang, pendukung daripada kerja jihad. Jangan justru menenggelamkan kerja jihad. Ini sekarang hari ini kita prihatin. Teman kita ini kerja alasannya membangun mahligai ekonomi, tenggelam. Jihadnya rono. Iya. Bingung kayak ini, bingung betul. Ya, tenggelam hari-hari tenggelam. Ya Allah, ini sinadi. Kalau antum sudah tenggelam dengan dunia, maka yang timbul penyakit dalam diri antum adalah apa? Hubud dunya wa karahiyatul. Antum sudah terkena waham, kena cinta dunia dan takut resiko. Akhirnya antum ketemu saya ini nggak berani. Iya. Wah, hati-hati tuh ketemu dia. Nanti salah-salah bisa diudak-udak. Tahu diudak-udak? Ya? Masya Allah. Ini yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua, yang membedakan kita dengan orang-orang di luar kita apa? Ya. Yang kedua adalah persoalan yang kita hadapi. Jadi yang namanya mujahid itu persoalannya bukan cuma makan, tidur, kemudian punya anak, punya rumah, selesai. Sandang, pangan, papan. Enggak. Persoalan mujahid itu lebih mulia, lebih kompleks. Jadi kalau antum ini sudah kelepek-kelepek, sudah bermasalah, sudah stres hanya gara-gara urusan makan, urusan rumah, urusan anak, istri, ya Allah. Rendah sekali antum. Tidak punya wibawa di hadapan Allah. Saya ini nggak bisa aktif dulu, kenapa? Karena kedekauanku. Saya nggak punya kerjaan, kok bingung. Saya ini nggak bisa aktif ini karena aduh pusing saya ngurusin rumah. Nah. Jadi antum ini pusing hanya urusan makan, hanya urusan rumah.
Coba lihat para sahabat-sahabat Rasulullah, as-sabiqun al-awwalun. Ada nggak mereka itu pusing bermasalah? Ya, mereka mengaku mujahid, cuma masalahnya cuma makan, tidur, sandang, pangan, papan? Nggak ada. Masalah mujahid itu bukan hanya itu, Pak. Masalah yang dihadapi mujahid itu tambah satu. Kalau sudah sandang, pangan, papan, ini biasa. Ini permasalahan manusia biasa. Jadi kalau antum ini sudah sibuk dengan masalah sandang, pangan, papan, sama orang mukmin, orang kafir semuanya sibuk dengan urusan sandang, pangan, papan. Orang mukmin, orang kafir sama sibuknya. Coba lihat. Dari pagi sampai malam mereka kerja. Urusannya apa ini? Sandang, pangan, papan. Sana yang disibukkan. Tapi mujahid punya kesibukan satu apa? Bagaimana bersikap, bagaimana menghadapi musuh. Itulah mujahid ini. Sudah susah. Sandang pangannya susah. Tambah lagi punya problem baru apa? Sikap dari penguasa. Makanya orang-orang yang disebut mujahid itu ghuraba. Aneh. Aneh dong. Sehingga kita ini akan dibilang, kamu tuh udah susah ngurusin makan minum anakmu itu, gak usah neko-neko. Gak usah nambah-nambah pekerjaan, kamu musuhin toh, gak usah. Kan begitu bahasanya. Coba kita lihat pernyataan orang-orang. Itu orang macam-macam amat. Ya, buat makan aja susah, kok nyari-nyari masalah, bermusuhan sama musuh, sama togut. Ingat akhirnya. Ciri manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Mengikuti Nabi. Nabi itu apa isinya? Apa yang dibawakan? Dua saja. Ciri dakwah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah kedua. Ani'budullaha wajtanibut. Bertauhid kepada Allah, beribadah, memenuhi perintah Allah dan harus bermusuhan dengan. Jadi kalau ada orang mengaku mukmin dan berharokah Islamiyah, bermakna Islamiyah tapi nggak bermusuhan sama taubat, ini adalah menyelisihi daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Nabi ini dakwahnya kayak gini. Iya. Sehingga kita nih yang pintar-pintar dari Nabi, para ustaz, pada LCLC bilang, kalau antum dakwahnya yakfur bitauhid, antum nggak dapat umat. Antum ini akan dijauhi oleh manusia. Manusia akan menjauh dan antum nggak dapat umat. Sedikit umat antum. Iya, saya katakan. Coba sekarang kita kalkulasi. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, berapa orang dia dapat? Coba antum pikir. Dakwahnya dua. Yu'min billah dan jauhi taubat. Siapa taubatnya? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Perangi. Berapa dia dapat? 13 tahun Nabi yang dakwah. 13 tahun cuma dapat 100. Maknanya setiap tahun itu cuma 10. Ada? Tidak ada. Setiap tahun cuma 8 orang Nabi dapat. Dikit memang. Itu salah sekali kalau harinya ada orang, ada ustaz, ada ulama bilang, kita ini kalau dakwahnya kayak antum keras kayak gitu nggak dapat umat. Emangnya sudah memperbanyak umat. Kita ingin menegakkan hak Allah. Peduli orang mau ikut atau tidak ikut. Karena ketika dakwah ditegakkan dengan lisan, memang orang nggak mau ikut. Tapi nanti dakwah ketika ditegakkan dengan sila, dengan kekuatan baru. Apa? Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Itu hukum kausalitas, hukum sebab yang seperti itu. Itu Rasulullah alamin. Ini Nabi yang dakwahnya Nabi. Bukan kita ini yang nggak juntrungannya nggak jelas. Nabi yang terkenal alaminnya dakwah cuma dapat 8 orang. Itu wajar-wajar aja. Jadi salah sekali ya kalau ini untuk menghantam orang-orang yang menyatakan marhalah jihad hari ini belum cocok. Ini hantam saja mereka seperti itu. Jadi ini persoalan yang dihadapi orang-orang mukmin mujahid itu apa? Persoalan rumah tangganya, persoalan makan minumnya, persoalan kesehariannya, tambah satu lagi apa? Persoalan permusuhan dengan toh harus ada. Kalau antum sudah menyatakan bermusuhan dengan tobat, siap antum harus dapat resiko. Makanya orang mukmin yang sadar dengan kewajiban ini dia nggak kaget ketika dia tuh dapat resiko, nggak panas dingin, nggak jantungnya itu berdetak kemudian mati kaget, enggak. Karena ini biasa. Semua sahabat mengalami itu. Ya. Ada persoalan yang dihadapi. Nah sekarang antum persoalannya cuma balik-balik ngurus anak. Ya coba antum ini deh, antum evaluasi ulang. Dulu ketika berumah tangga, antum berdua yang dimasalahkan adalah bagaimana menambah budget supaya ada tabungan sedikit.
Setelah itu punya anak, bagaimana antum membiayai anak. Setelah anak besar, bagaimana menyekolahkan anak. Setelah itu bagaimana dapat rumah. Itu saja sepanjang hidup antum. Tak ada beban jihad. Tak ada masalah dari masalah jihad. Nggak pernah diinterogasi, nggak pernah dikejar, nggak pernah dimusuhi. Padahal konsekuensi orang bertauhid itu apa? Orang yang yakfur bi tagut, ketika dia menyatakan kufur kepada tagut, dia akan bermusuhan dengan tagut. Apa? Wa izam kuru bikal ladina kafaru. Ingat, ketika orang kafir itu membuat rencana kepada kamu, untuk apa? Lius bituka au yaktuluka au yukhrijuk. Menangkap kamu, mengusir kamu, atau membunuh. Ini resiko dakwah, ini resiko akidah yang benar. Jadi kalau selama ini nggak ada masalah dari tagut, itu adalah pertanda iman antum baru seperti orang awam. Nanti lihat surat Al-Baqarah ayat 214. Kata Allah, amasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum masatumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. 3 persoalan di situ. Ba'sa wad-dharra ini persoalan manusia secara biasa. Makan, minum, sedang pangan. Tapi ada di situ al-zulzilu. Zulzilu ini digoncang. Digoncang ketakutan, digoncang was-was, digoncang perasaan takut, khauf dari mana? Dari musuh-musuh kita. Jadi ketika ada permusuhan, ketika ada sikap dari musuh-musuh kita kepada kita, entah itu dicari, entah itu menjadi DPO, entah itu menjadi tertangkap, entah itu dimatikan, dibunuh, ini adalah tanda benarnya perjalanan. Harus antum yakin begitu, sehingga nggak mudah digoyang-goyang sama orang-orang yang murji'ah, ya? Atau salafi makdum. Ya, salah antum itulah kalau antum tidak mengikuti jalan siratal mustaqim, antum jadi susah. Dikejar-kejar sama penguasa. Ya Allah, ini nabi nggak ada nabi yang nggak dimusuhi. Coba antum tanya. Antum tanya kepada ustaz itu, ada nggak nabi yang tidak dimusuhi sama tauhid? Ada nggak pengikut-pengikutnya yang tidak dimusuhi sama tauhid? Nggak ada, cuma antum saja. Maka kata Abdullah bin Umar, ya saya punya kaset rekaman ini banyak sekali. Dia kata begini, tidak akan mungkin sempurna iman antum ketika antum itu justru tidak kufur kepada tauhid. Tidak sempurna iman antum ketika antum itu tidak menjauhi tauhid. Karena apa? Tauhid hari ini di mana saja itu selalu menginginkan antum itu keluar dari agama Allah. Pasti. Bahasa gampangnya begitu. Kamu ini kan tinggal di Indonesia. Jadi beragama kamu itu harus dicocokkan dengan Indonesia. Nggak bisa. Ini kamu ini yang ngomong. Iya. Kamu tinggal bukan di Arab. Di Indonesia, maka apa? Cara kamu beragama harus cocok sama ini. Ini keinginan tauhid. Maka kalau antum dekat-dekat tauhid, tidak kufur kepada tauhid, nggak akan sempurna. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, tidak lurus akidah seseorang sebelum dia jelas-jelas memerangi orang kafir, memerangi tauhid, sekalipun dia itu menyatakan telah berilah ilaha illallah dan menjauhi syirik. Ya, jadi ini yang kedua ya. Jadi harus ada masalah dari tauhid. Ya, jadi kalau antum nggak punya masalah dengan tauhid, itu justru tanda tanya. Antum itu menjadi orang awam. Ya, jadi orang awam. Ini yang kedua, Pak. Ya, jadi jangan kaget kalau ada masalah. Karena memang begitu caranya. Seperti itu. Ya. Wah, saya mah kayak repot itu kalau ikut kelompok itu. Saya mau cari aman saja. Aman itu disuruh Pak. Di dunia ini nggak aman. Kemudian yang ketiga, ciri mujahid itu ada apa? Dia karakter ibadah yang jelas. Karakter ibadahnya jelas. Ya. Apa karakter ibadah? Ibadah yang menonjol dari seorang mujahid itu dua. Apa itu? Salatul lail, qiyamul lail, wa tilawatul Quran. Jadi tidak ada ceritanya kalau kita mengaku mujahid, antum mengaku mujahid, antum nggak pernah salat lail. Tidak ada ceritanya. Nah, ini bahan koreksian yang selama ini masih mungkin lalai salat lailnya, minimal antum satu malam satu saat itu. Jangan tinggal. Ya, jangan tinggal. Nabi Muhammad adalah mengajar kepada kita. Ketika dia safar, ketika dia perang, semua sholat itu dipermudah. Sholat nawafil, sholat tambahan, ba'diyah, qobliyah yang wajib itu ditinggal. Maka tidak ada sholat ba'diyah, qobliyah dalam safar. Tapi apa yang tidak pernah tinggal?
sholat sunnah yang tidak pernah ditunda oleh Nabi kapanpun apa? Sholat lahir dan sholat obligator. Ini karena itu adalah berdekatan. Kalau orang rajin sholat lahir, dia nggak akan ketinggalan sholat obligator. Tapi kalau orang sholat lahir nggak hidup, sholat subuhnya nanti sholat duha. Kalau sholat duha bagaimana? Nggak dapat obligator. Ini dua hal yang antum harus paham. Jadi kalau kita masih jauh dari sholat lahir, ketahui antum jauh daripada keangkatan. Kedua apa? Karakter ibadah yang lain, yaitu tilawatul Quran. Tidak pernah jauh kita itu daripada ucapan-ucapan Quran. Karena Quran itulah menjadi teman setia kita pada saat kita susah. Ya, tidak ada teman-teman kita ini semuanya secara fisik bisa menghibur, tapi secara batin yang bisa menghibur secara batin cuma Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, menjadi syifa bagi manusia. Kalau teman cuma bilang apa ya, kamar aku. Ya, secara teknis, antum kalau begitu jangan ditinggal di situ, pindah saja. Paling begitu. Tapi hati antum, siapa yang bisa menghibur? Cuma Quran. Makanya ajar Nabi Muhammad SAW ajar kepada kita tentang doa minta ditenangkan dengan wasilah Quran. Ya, ada doanya itu dalam Hizbul Muslim ada itu. Ya, Allahumma anta ja'alal Quran rabi'a qalbi wa nura sadri. Ya Allah, jadikanlah Quran ini ya apa? Cahaya dalam dadaku. Ya. Menjadi cahaya dalam dadaku. Wa nura sadri. Ya. Menjadi apa namanya? Menyinari daripada dadaku. Wa dhahaba hammi wal ghami, dan menjadi pengusir daripada persoalan-persoalan yang datang. Nah, itu adanya di dalam Quran. Maka dari itu ini 3 persoalan yang saya berharap kepada antum bisa dimiliki. Jangan ngaku-ngaku sebagai mujahid kalau tidak punya karakter 3 ini. Ya, saya ulangi, 1, job yang jelas sebagai mujahid. Ya, jadi mulai ke depan antum harus tanya nih, job saya apa? Tanya sama komandannya. Bos, apa gawean kowe iki? Harus minta job. Jobnya apa? Apa jobnya cuma sekedar ngumpulin apa? Koin-koin? Apa cuma sekedar penghubung? Harus jelas. Ya, dalam sebuah pertandingan itu harus jelas. Kalau tidak ada di dalam koridor pertandingan, antum di luar itu. Ya, faqad halik, dalam hadisnya begitu. Ya. Ketika antum lemah, antum tidak bisa jadi penyerang, antum harus jadi apa? Harus jelas. Dalam hadisnya, hadis riwayat Ahmad itu jelas ya, bahwa dalam hadis itu dikatakan fa inna walikulli abidin syarratun. Tiap hamba itu ada masa merosot. Ya. Kemudian kata Rasulullah, dan tiap kemerosotan itu walikulli syarra itu fatrah, adalah masa-masa futur. Tapi masa futur itu harus jelas di mana posisi. Jangan sampai antum futur di luar arena. Ya. Samangkana fatratuhu ila sunnah. Barang siapa yang masa menurunnya, merosotnya tetap dalam sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu tarik. Jalannya Rasul. Jalannya Rasul apa? Jalannya Rasul juga jatuh. Apa jalan Rasul? Yang dikabarkan oleh Rasul apa? Di tempat peperangan. Bu'istu an uqatilan. Aku ini diutus ke muka bumi ini untuk memotong manusia. Bayangkan. Itu sunnah paling besar. Ini yang paling besar. Ini tariknya Rasulullah. Jadi kalau kita ini mengaku, ya, tetap pada sunnah, kita harus terlibat dalam urusan wayaquluna harus. Entah kita sebagai orang yang memegang sarangnya untuk mengayunkannya, atau kita yang bawakan, atau kita yang belikan, atau kita yang ngasahin, itu sama saja hukum. Ya, ini sudah tidak bisa mengayunkan, tidak bisa bawain, tidak bisa beli, tidak bisa ngasahin, tidak bisa nyimpan. Jadi antum bagiannya apa? Harus jelas itu. Itu yang disebut, ya, faman kana fatrahu ila sunnah, barang siapa yang masa merosotnya dalam sunnah, artinya tetap terlibat. Enggak jadi penyerang, ya gelandang. Enggak jadi gelandang, ya back. Enggak jadi back, ya kiri. Kiper. Kalau enggak jadi kiper, jadi apa antum?
Harus jelas ini. Yang penting ada dalam pertandingan. Jangan antum di luar arena. Di luar arena jadi apa antum? Hah? Apa di luar pertandingan apa antum dapat? Ada. Maka kata Rasulullah, "Faman kana fatratuhu," barang siapa yang futurnya merosotnya ila ghairi zalik, kepada selain daripada itu, selain dari penyerang, gelandang, back, kiper, selain daripada itu, ghairi zalik faqad halika, sungguh dia telah celaka. Nah, sekarang posisikan diri antum, jawab antum apa? Antum mau jadi kiper. Kiper itu yang jaga ummahat, seperti Ali bin Abi Thalib. Dia jaga ummahat. Ya, dia santuni anak yatim. Dia santuni orang yang berjihad. Itu kiper namanya. Dia biayai. Atau antum jadi penghubung. Pokoknya ada peran antum. Jangan sampai nggak ada peran. Ini namanya punya job. Ini jobnya nggak ada yang kecuali banyak kasur wal. Ya sampah. Coba bayangkan. Aneh teman. Mujahid kok. Siklus kehidupan ini cuma sederhana. Sampah wa kasur, sampah wa kasur, sampah wa kasur. Tambah lagi sampah jamban kasur, sampah jamban kasur. Itu aja. Ya. Apalagi tambah 2 istri. Dipimpang antum sama istri antum. Ya. Besok ke sini. Wah, itu lebih berat antum. Mana bisa? Istri satu saja sudah tenan antum ini orang waktu nih. Ya. Nambah meneh. Tidak ada harapan sudah untuk jihad. Ya. Close book. Tutup sudah buku. Ya. Ya, makanya jangan berpikir punya istri dulu lah, sebelum punya prestasi. Ikhwan-ikhwan yang mujahid yang istrinya banyak, Islam menunjukkan prestasinya di hadapan Allah. Iya, ini prestasi orang. Prestasinya orang. Kok mikirnya cuma nikah, tenang. Istri lagi. Allah ampun, yang di kepalanya cuma kasur. Wah, aneh tenang. Coba antum lihat tuh sejarah mujahidin. Ya. Abu Musa Al-Qaradawi itu nikahnya setelah dia pindah ke Herat. Di Yordan dia cuma ada 1 istri. Ketika di Herat baru dia tambah istri. Setelah jihad dia kumandangkan. Dia panggul senjata. Ini panggul senjata orang pernah toh. Mau nambah istri. Oh, nambah istri ya sibuk tenang. Wah, di telepon. Oh, ini lemas orang waktuku. 1 aja minggu aja dipakai. Kalau antum punya istri 2 minggunya antum minta tambah 2 hari mungkin. Senin, Sabtu, Minggu lagi nanti. Ya. Ini begitu akhi. Jadi nggak usah berpikir punya istri beban yang banyak. Ya. Beban 1 saja, antum tidak bisa berbuat banyak dalam prestasi jihad, apalagi banyak istrinya. Ya. Jangan akal-akalan. Ya ada kaidah-kaidahnya. Wah, yang wajib tidak bisa dikalahkan dengan apa? Yang sunnah tidak mengalahkan yang wajib. Iya, itu ininya. Yang sunnah ini kan sunnah tidak akan pernah ngalahin yang wajib. Ya, kondisi lah. Ya. Nah ini yang jadi nama. Jadi marilah sama-sama kita sadar bahwa kita punya baiat kepada Allah. Baiat pekerjaan. Baiat kita, janji kontrak itu bukan sama bos antum. Itu sama bosnya takut tenan. Begitu dipakai waktu. Si om nelfon ini, wah sudah datang, iya tuh aku cari alasan apa sama bosku. Kok takut sekali sama bosnya. Padahal bos itu bukan yang menciptakan kamu. Bukan yang memberi rezeki kamu. Ini Allah, ini panggilan Allah ini. Ini dari tauhid aku makin hari makin malam. Gelap sudah. Ya. Inilah mentalitas teman-teman kita seperti ini. Makin lama makin apa? Yahsyaunan nasya ka khasyatillah. Takutnya kepada manusia lebih takut ya dibandingkan kepada Allah. Harusnya antum takut ketika tidak menghadiri majelis jihad 1 kali saja dalam 1 minggu antum takut. Tapi sekarang berterbalik. Antum bolos sekali saja dari pekerjaan kemudian buat macam-macam sama bos antum takutnya setengah mati. Ini terjadi akhi. Di mana akidah antum? Di mana tauhid antum? Jadi Masya Allah, musibah dan musibah. Hubud dunia wa karahiyatul jihad. Takut jihad karena persoalan. Dan mudah-mudahan ini menjadi
menjadi bahan kajian ya buat antum sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Saya cuma mengajak antum kembali kepada jati diri antum sebagai mukmin mujahid. Jangan jadi orang awam. Kalau orang awam antum susah nanti. Ya, susah. Ya, susah sekali. Maka dari itu mari buat posisi antum. Antum harus jadi posisi-posisi yang memang apa? Yang menentukan. Ya. Yang menentukan bagaimana supaya bisa terlaksana job yakinuna wa yustalun, job pekerjaan jihad. Mari. Semua ada salurannya. Semua sudah diatur sembilan rupa job-jobnya, tinggal antum ikuti aturan lain. Seperti itu. Nah, saya kira ini saja dulu ya pada kesempatan kali ini. Cukup saya kira. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya. Sekali lagi saya bukannya nyindir ya, cuma sedikit mengungkapkan perasaan saya kepada antum ya, dan perasaan saya menginginkan antum itu bersama-sama saya berada dalam satu barisan jihad ya, tapi antum banyak yang lalai ya, banyak yang meninggalkan ya. Tapi bagi saya setelah saya sampaikan, saya akan bilang kepada ya Allah, saksikan saya sudah sampaikan ya Allah, saksikan aku sudah sampaikan ya. Bagaimana nanti ya, kembali kira demikian. Maaf sekali lagi kepada ikhwan-ikhwan yang mungkin merasa tersentuh ataupun tersindir ataupun merasa kesal atau merasa diomelin gitu ya, karena memang beginilah harusnya ya dalam persoalan kita mengingatkan. Fa'ina dzikra tanfa'ul ya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.